Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih Mukhtar dengan NIM 242100264 kelas 3 IPMI. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang berjudul Hijrahnya Nabi dan para sahabatnya. Oke, yang pertama, hijrah ke Habasyah. Tahap pertama, hijrah ke negeri Habasyah adalah hijrahnya para sahabat Nabi. Karena beliau sendiri tidak ikut, kaum muslimin Mekah sering ditindas dan dijolimi oleh kaum musyrik Quraisy. Sebab itu, Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin untuk berhijrah ke Habasyah. Karena pemimpinnya Najasyi adalah raja beragama Nasrani yang arif dan adil. Hijrah ini dilakukan secara diam-diam dengan menggunakan 2 kapal dari para pedagang dan saudagar yang dapat membawa mereka ke sana dan setengah harga. Orang-orang yang melakukan hijrah pertama, yang pertama Utsman bin Affan dan istrinya Ruqayyah, Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah bersama istrinya Sahlah, putri Suhail bin Amr bin Amir bin Luay, Juwair bin Awam, dan seterusnya. Dan di sini para muhajirin di hijrah kedua, Ja'far bin Abi Thalib pemimpin rombongan hijrah kedua yang kemudian memiliki julukan Ja'far dan Juljanahain dan Al-Tahyar. Ikut serta pula istrinya Asma bin Umais dan anak-anaknya Abdullah, Muhammad dan Aun, Saudah dan suaminya Sukron. Ketika di Habasyah, Sukron menjadi Nasrani dan meninggal di sana. Saudah di kemudian hari menikah dengan Rasulullah SAW, Ummu Habibah binti Abi Sufyan bin Harb, dan suaminya Ubaidillah bin Jahsy. Menurut satu pendapat, Abdullah meninggal dunia di Habasyah atau berpindah agama menjadi seorang Nasrani di kemudian hari. Ummu Habibah menikah dengan Rasulullah SAW, Khalid bin Sa'id bin Asif bin Umayyah. Menurut penuturan Waqidi, ia adalah termasuk orang yang pertama ikut hijrah ke Habasyah. Umar bin Rubah Al-Sahmi yang terbunuh di zaman Abu Bakar dalam perluasan pembukaan kota-kota. Syurabil bin Hasanah menurut sebagian pendapat Ammar Yasir juga ikut hijrah. Setelah kematian Abu Thalib dan Khadijah, tekanan kepada Nabi dari kaum kafir Quraisy semakin keras. Menurut Ibnu Ishaq, sebagaimana dikutip oleh Al-Mubarakfuri dalam Ar-Rahiq Al-Mahtum, orang-orang Quraisy lebih bersemangat menyakiti Nabi setelah Abu Thalib tiada. Bahkan ada yang berani menghadang lalu menaburkan debu di atas kepala beliau sehingga Nabi pulang ke rumah dengan kepala penuh debu. Nabi berharap bisa lebih aman dan tenang tinggal di Thaif dan dapat menyampaikan risalah Islam dengan leluasa. Nabi berada di Thaif selama 10 hari dan secara inisiatif mendatangi para pemuka masyarakat Thaif satu persatu, tapi tidak seorang pun mau menerima seruan Nabi. Semuanya bersikap yang sama.
atau mengusir Nabi dari Thaif. Akhirnya Nabi dan Zaid pergi meninggalkan Thaif dengan kecewa, apalagi menjelang keluar. Meninggalkan Thaif, mereka berdua dibuntuti oleh orang-orang jahat dan budak-budak yang meneriaki dan mencaci maki Nabi. Setelah cukup istirahat di kebun putra Rabi'ah, Nabi kembali ke Mekah. Beliau meninggalkan Thaif dengan hati luka. Sesampainya di Qarnul Munajil, Allah mengutus Jibril bersama penjaga gunung. Jibril memberitahu Nabi bahwa atas izin Allah, beliau dapat memerintahkan kepada para malaikat penjaga gunung itu untuk menimpakan 2 gunung kepada penduduk Thaif yang telah menghina beliau. Tetapi Nabi menolak dan menyatakan, "Tapi aku masih berharap dari anak keturunan akan muncul orang-orang yang menyembah Allah saja, yang tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun." Di sini dengan dijelaskan ada ayat Al-Quran Ar-Rahiq Al-Maktum ayat 160 dan 161. Dengan datangnya Jibril dan penjaga gunung itu menawarkan bantuan kepada Nabi menjadi lebih tenang dan tentram karena adanya pertolongan gaib yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, lanjut. Hijrah ke Yastrib Madinah. Hijrah ke Yastrib segera setelah mendapat perintah hijrah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menemui sahabatnya Abu Bakar agar mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam perjalanan Nabi. Nabi juga menemui Ali dan meminta kepadanya agar tidur di kamarnya guna melabui musuh yang berencana membunuhnya. Senin malam Selasa itu Nabi ditemani Abu Bakar dalam perjalanan menuju Yastrib. Keduanya singgah di Gua Sur, arah selatan Mekah, untuk menghindar dari pengejaran orang kafir Quraisy. Mereka bersembunyi di situ selama 3 malam dan putra-putri Abu Bakar, Abdullah, Aisyah, dan Asma serta sehayanya Amir bin Furai mengirim makanan setiap malam kepada mereka dan menyampaikan kabar pergunjingan orang Mekah tentang Rasulullah. Pada malam ketiga mereka keluar dari persembunyiannya dan melanjutkan perjalanan menuju Yastrib, bergerak ke arah barat menuju Laut Merah. Dan di sini beberapa sahabat yang dipersaudarakan adalah sebagai berikut. Para sahabat Nabi Muhammad SAW yang dipersaudarakan di Madinah. Yang ke-1 Abu Bakar Al-Siddiq Khariyah bin Yuhlair. Yang ke-2 Umar bin Khattab Itbah bin Malik. Yang ke-3 Bilal bin Rabah Abu Ruwailah. Yang ke-4 Amir bin Abdullah Sa'ad bin Mu'adz. Yang ke-5 Abdullah Al-Rahmah bin Auf Sa'da bin Rabi, dan sebagainya. Di sini saya akan menutup materi karena sudah selesai. Karena saya di sini mengerjakan tugas UTS mata kuliah SKI. Ya, sampai di sini
Terima kasih dan mohon maaf kalau ada kurang kata atau tak sopan di kata saya. Mohon maklum di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.